Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, Tuhan binti rahimahullah, marilah kita lihat kembali di kitab Al-Maram, masih tentang bab targhibi fi makarimil akhlak, tentang hasungan untuk kemuliaan akhlak. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke 1338. Sekarang hadis yang ke 1339 langsung saya bacakan. Wa an Abdillah bin Salamin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa ta'imut ta'am. Dan dari Abdillah bin Salam, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, kalian sebarkanlah salam, wasilul arhama, dan sambunglah rahim, wa ta'imut ta'am, dan makankanlah atau aman pada makanan. Artinya berilah makanan, kalian berilah makanan. Wasallu, dan kalian sholatlah bilaili, di waktu malam. Wanasu, sedangkan orang banyak itu minyamun, keadaan tidur. Mereka keadaan tidur. Yadkhulul jannata bisalamin, kalian akan masuk ke jannah dengan salam, ya, dengan selamat. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Dia mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini seruan kepada manusia, seluruh manusia, ya, supaya menyebarkan salam. Artinya kalau di hadis lain di Bukhari itu berbeda dengan kalimatnya, wa taqra'us salam misalnya. Ini supaya untuk membacakan salam. Membacakan berarti harus didengar orang yang dibacakan. Lalu mengucapkan salam itu ya harus didengar orang yang memberikan salam. Nah, bagaimana kalau tidak terdengar tapi ubah-ubah kita bisa memahami, boleh dijawab. Tapi cuma tahu ubah-ubah lisannya tidak jelas itu salam atau bagaimana, ya tidak ada jawaban.
Karena orang menjawab salam itu, ya, orang menjawab salam itu nanti hukumnya menjadi wajib walaupun orang yang mengucapkan salam ini sunnah. Dan ini menjadi tradisi. Jadi tradisi orang Arab kan begitu. Sahabat-sahabat bukan orang Arab, para sahabat itu ketemu jabat tangan, salam kemudian jabat tangan. Bagaimana dengan berpelukan ketemu? Walau ya, belum mendapati hadis ya ketemu. Yang saya tahu itu hadis itu cuma ketemu mengucapkan salam kemudian jabat tangan. Wallahu a'lam, banyak dilakukan oleh saudara kita ya. Kalau haramnya juga tidak sebenarnya, karena tidak boleh saja. Kalau ada sesuatu kebaikan nanti arahnya ke akhlak ini ya, ke etika itu. Kalau memang diperlukan itu lebih takdim, tidak apa-apa dilakukan. Yang penting kita tidak menisbatkan kepada Nabi. Nabi ini begini, perlu. Ya. Jadi kalau dinisbatkan kepada Nabi kan harus tahu hadisnya dulu, tahu dalilnya dulu. Dan saya belum mendapatkan. Tapi kalau orang yang mungkin menyampaikan sudah mendapatkan ya, kita dapat ilmu dari dia. Jadi kalau sesama Muslim itu kan enak. Jadi yang dilakukan oleh saudara Muslim kita ini berbeda dengan kita itu kan tidak dulu kita mengatakan wah ini bid'ah, wah ini sesat, ini tidak ada dalilnya. Tanyakan dulu. Dalam Islam itu ada budaya untuk apa namanya itu tabayun, biar jelas. Jangan sampai sudah tersebar berita ternyata tidak benar, ternyata justru kita yang tidak tahu. Nah itu hati-hati. Kalau ada saudara Muslim itu betul apa yang dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan syariat, ada kesempatan kita itu amal ma'ruf pada mereka. Jangan menyalahkan, tapi bisa menyalahkan tapi beri contoh yang benar. Sering kan orang taunya itu salah, ini salah. Yang benar bagaimana? Tidak ada solusi kan? Akhirnya ya tidak. Yang salah tetap diolok-olok, kemudian dia tidak bisa memberikan contoh yang benar. Jangan. Sebarkan salam. Bahkan salam ini akan menjadikan apa itu namanya persaudaraan menjadi kan doa salam ini. Bahkan Rasul itu loh, kalian Rasul ya selain ini ketemu sekelompok itu dia mengucapkan salam itu bukan satu persatu tapi semuanya dengan ucapan satu dengan keras ini artinya bisa didengar oleh orang banyak. Bukan hanya didengar oleh orang yang dekat dengan beliau, tidak. Menunjukkan beliau itu tidak pilih-pilih, semuanya diberi ucapan salam. Ini budaya Islam. Kalau sekarang kan sudah agak enggak asing ini. Kalau dulu kan asing. Orang enggak sholat saja masuk ke tangga saya itu tangan orang belum sholat. Ini ketemu masalah itu salah. Ucapan salah. Islam mana cuma belum sholat. Kemudian apa namanya? Dengan adanya ucapan salam ini kalau sama muslim kan bisa saling mendoakan, ini kebaikannya sesama muslim itu seperti itu. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menebarkan salam. Kemudian menyambung apa? Kalau sesama saudara saja bisa cekcok, gitu ya. Nanti kan apa namanya? Keretakannya itu parah. Letaknya itu parah. Kalau orang lain mungkin iya, tapi kalau sudah Pak Le, Budi, keponakan ini sudah retak, maka hubungan saudara menjadi jelek. Maka sedekah yang paling baik itu sebetulnya sedekah kepada pertama kali dilihat oleh saudaranya. Dan maka Abu Thulhah ketika menyerahkan tanahnya Bayrullah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, maka oleh Rasulullah bukan gagi-gagi diterima. Dengan bahasa kan orang Jawa mungkin ya dipenggalih biyen dan bahasanya itu. Dan saya pernah punya ya teman
dia pernah mengajari saya ajak ke guru. Itu di Pasrai itu anak luas. Ya Ustaz, dia kan pengajar. Nah, saya punya tanah luas, ya mungkin 1 hektar lebih. Kalau monggo kalau mau ada yang sedia untuk mendirikan untuk sekolah Islam atau pondok mendirikan apalah, tak serahkan ke Ustaz saja lah. Lebih baiknya, kali dia percayanya. Bahasanya sama. Kalau niru dia ini, musyawarah yang sederek lah dipenggali dan masuknya orang ini mungkin ada saudaranya yang lebih perlu. Jadi perlu dikasih. Ini barangkali saudaranya rumahnya saja kontrak. Ini kok ada saudara yang kaya. Nah, kalau dia mewakafkan tidak salah, tapi kan nanti ada pahala 2 ya. Pahala menyambung silaturahim itu, kemudian yang kedua dia berinfak kepada saudaranya, kan lebih dekat. Sebagaimana Rasul ketika ditawari kebun Bairuha, kebun yang paling dicintai oleh Abu Tolha. Abu Tolha itu orang kayanya Madinah, yang kebun dekat masjid, ada sumberannya, sama airnya itu luar biasa. Diserahkan kepada Nabi. Akhirnya ya oleh Nabi penggali sih didelok saudara, akhirnya diberikan saudara-saudaranya, diberikan saudara-saudara. Karena ini perintah Rasul. Kalau saudara bagi saja saudaramu masih membutuhkan. Wah, terjadi, suatu saat matur lagi, ya Rasulullah, ini saudara saya ini loh. Ini tak kasih tanah, tak bagi-bagi tanah berwah itu ternyata dijual ya Rasulullah. Ya sudah. Kenapa kita memberikan seseorang masih kita tuntut? Kalau sudah diberikan, ya mereka mau dijual, mau dikasihkan lagi, urusan dia, ya. Ini bagi orang yang memberikan tidak perlu mengungkit-ungkit lagi, ya seperti itu. Jadi hubungan saudara ini dalam Islam itu masya Allah. Bahkan si Aisyah itu raja ketika dikirimi surat oleh Rasulullah SAW lewat dia menyampaikan itu, ini ya, diajak masuk Islam itu dia mengatakan pada ada wazir-wazirnya, pembantu-pembantu dia, kalian cegat orang-orang Madinah yang lewat dagang ini. Tanya mereka siapa yang paling dekat silsilahnya hubungan saudara dengan orang yang mengaku Nabi namanya Muhammad ini. Abu Sufyan. Nah, saat itu belum masuk Islam. Orang Arab itu Pak, orang Mekah itu ya dulu itu. Jangan dibayangkan dengan orang Jawa. Meskipun tidak cocok dengan Nabi, tapi apa yang ada pada Nabi itu disampaikan, kejujurannya dia pegang. Oh, ada kalau ada hadis itu, ya Rasulullah saya itu ingin masuk Islam, tapi saya masih minum, masih senang judi. Oleh Rasulullah diberi syarat, jangan bohong. Karena bohong di sana itu sudah ketahuan bohong 1 kali sudah saksi tidak dipakai, omongannya sudah tidak diperhatikan lagi ya. Maka akhirnya dia tanya Rasulullah, orang yang paling dekat. Artinya sang raja ini pinter ya. Jadi orang paling dekat saudaranya saja masih ada hubungan 2 ini, berarti ya. Karena apa? Di dalam kitab mereka dibaca Nabi yang paling akhir itu musuhnya itu bukan hanya orang lain tapi saudara-saudaranya sendiri. Saudara sendiri. Masuk pamannya ya Abdullah Abu Jahal, orang Abu Sufyan dulu juga begitu. Ya masuk Islam ketika Fathul Mekah saja. Bisa. Jadi kita juga begitu. Bahkan ada hadis itu la yadkhulul jannah man qatul rahim. Jadi orang itu tidak akan masuk ke dalam jannah, artinya neraka, tidak masuk jannah, tidak ada tempat lain. Orang yang memutus. Kalau ada saudara memutus daripada kita, maka kita lah saya saudara, meskipun kafir. Meskipun kafir. Asma ini ibunya itu kafir, sering mengunjungi bawa makanan, maka dia lapor pada Nabi, saya itu masih kafir. Bagaimana? Apakah saya nyambung wajib kalau ibunya sendiri? Adapun selama dia itu tidak memerintahkan sesuatu.
Begitu dengan saudara. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan paman-pamannya memutus enggak? Rasulullah berusaha. Pamannya itu loh, jadi tidak mau apa, termasuk tidak mau masuk Islam, membela sampai mati-matian itu dibela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampai ketika mau meninggal itu ditunggoni, disuruh mengucapkan kalimat thayyibah lalu menolak. Berat ya Rasulullah SAW. Jadi hubungan ini perlu dijaga. Saudara, rahim itu kan kalimat rahim, berarti hubungan yang senasab. Mungkin dari jalur apa adiknya, kakaknya, atau dari jalur ya pamannya, pakdenya, dan lain sebagainya, dari arah ibu, dari arah bapak, semuanya. Masih ada adat kebaikan yang selaras dengan Islam ini. Kalau kita punya niatan untuk menjalankan hadis ini, maka kita ada pahala. Karena sering di momen jatuh sawal saling berkunjung. Tapi yang namanya silah itu kan apa namanya, menyambung. Jadi artinya saudara yang putus kemudian sambung. Belum kenal kemudian disambungkan. Nanti sudah kenal disambungkan, hubungan baik, itu namanya ziarah. Kunjung namanya, saling berkunjung. Yang namanya silah itu adalah menyambung itu ketika putus. Ada saudara berusaha untuk memutuskan. Boten takoi, boten udah nyambung lah, sudah kita usaha yang nyambung. Misalnya seperti itu. Karena kalau saudara itu sudah terputus, hubungannya berat. Hubungannya berat ini kalangan Arab. Ucapannya saudara itu lebih diperhatikan daripada tetangganya. Kayak sedulurnya nanti hukum, kayak sedulurnya ngomong ini lah ya. Maka harus disambung. Kalau begitu, begitu juga kalau sudah sambung, sudah baik, ini apalagi sekarang masih sambung, kemudian ada baiknya juga punya apa namanya HP itu bikin grup, saling menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Itu ya baik-baik saja. Baik insya Allah, saling nasihati. Kemudian memakani dengan makanan, itu memberikan makanan kepada orang lain. Artinya ya memberi makan. Karena termasuk makanan adalah suatu barang yang pokok. Itu yang ya pokok. Bahkan orang tidak bisa makan itu, tidak bisa makan itu boleh kok mengambil harta negara itu boleh diambil secukupnya negara. Tapi kalau tidak ya tidak. Dan orang ini jangan berpikir bagaimana supaya kita ini diberi, jangan. Bagaimana kita itu memberi. Walaupun Rasulullah tidak pernah menolak pemberian. Suka ya diterima, tidak suka ya diterima, nanti disedekahkan. Sebagaimana ketika ke pasar Rasulullah dengan Umar, dengan Umar itu ada perdagangan, kemudian kain yang bagus, kemudian sutra itu Umar bisa ya Rasulullah, jenengan tumbas nih gitu, jenengan bisa pakai kain ini kaki hari-hari besar, sholat id misalkan gitu, atau untuk menerima tamu. Tadi menerima tamu itu ada sunnah untuk memakai pakaian yang baik. Rasul untuk itu menerima tamu-tamu delegasi dari antar negara, antar kerajaan itu beliau ya menampakkan wisata ada kewibawaannya dengan tidak menampak-nampakkan kemiskinan, itu tidak boleh. Ya taruhlah kita wa amma bi nikmati rabbika faqatif ya. Ya bekerja kemudian niatan baik, beli baju pakai untuk sholat, pakai untuk tamu, untuk undangan pakai, jangan menampak misal musuh, jangan. Bisa saja. Nah, orang makanan juga seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? Ya masih orang, tidak semua orang itu kaya, gitu, miskin. Ya diberi makanan. Artinya diberi makanan ini tidak harus makanan makanan saji, juga tidak. Bisa jadi uang. Kita disuruh oleh Allah kan juga memberi makan kepada anak istri, dan prakteknya tidak beri makan.
tapi prakteknya masih duit. Tapi duit. Kemudian supaya kalian itu wasollu billail, kalian melakukan sholat di waktu malam. Wanasu niyamun, sementara orang-orang itu, orang banyak itu sama tidur, kamu melakukan sholat. Artinya ya orang disebutkan qiyamul lail, sholat tahajud. Ada sering orang membedakan qiyamul lail itu kan yang itu berdiri, artinya ya sama sebetulnya. Tapi ada bagian-bagian orang tahajud itu disesuaikan dengan kondisi dirinya, karena boleh kalau dilakukan sejak awal. Karena kita nggak perlu buntu-buntuan bagi 2000. Terus ngaji suwe loh, masuk tahajudnya berisak lah. Tarawih masuk tarawih, gue sunatnya seperti akhir malam itu loh. Itu lebih abdul. Malaikat duduk turun pada saat itu. Allah memberikan satu tawaran, siapa doa tak kabulkan, siapa minta tak kasih. Tidak begitu. Jadi tidak begitu. Ya, kita mau ngomong semuanya itu baik. Ada sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW suruh witir sebelum tidur. Kalau sahabat itu juga kurang baik kan. Abu Hurairah Abu Hurairah sama itu marah. Karena ada sahabat, bukan sahabat-sahabat jauh dengan Nabi. Ya, sudah baiknya boleh-boleh saja monggo. Ya, waktunya seperti itu. Adapun nanti bangun malam sholat lagi boleh. Ada sholat sunnah itu kapan saja bisa dilakukan selama tidak waktu-waktu terlarang. Kan boleh-boleh saja. Boleh monggo itu ya. Kita memposisikan awalnya selalu kita kalau tidur sholat 2 rakaat terus tambah 1 rakaat bisa kan? Oh, tidak apa-apa. Jadi Allah lebih mengetahui, tidak perlu kita komposisian paling baik, ternyata malam nggak bisa bangun malah. Artinya sholat malam ini dianjurkan, bahkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu malam sudah ada. Dan untuk Rasul itu sebagai nafilah. Nafilah di sana itu nafilah tambahan buat Rasul, ada tambahan kewajiban buat Rasul. Bukan nafilah seperti kita. Dan kalau Nabi itu wajib malam itu. Maka beliau lakukan sampai beliau kakinya pecah-pecah. Dan itu dilakukan karena rasa terima kasihnya kepada Allah Ta'ala. Karena itu loh, mata kodama midam biwa mata akhor. Karena jaminan Nabi diampuni dosanya yang telah lewat ataupun yang akan dilakukan kalau ada. Tapi Nabi langsung terjaga. Rasa syukurnya itu, maka beliau melakukan sholat malamnya itu sebagai kewajiban itu sampai seperti itu. Ditegur sama istrinya itu, dia mengatakan, syukur kepada Allah Ta'ala. Apalah ukhibuna abdan satu, rasanya apa tidak senang saya ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mensyukuri itu saja sampai seperti itu. Kalau kita kan tidak sekedar mensyukuri kebutuhan kita. Ini Rasulullah SAW contohnya. Maka kalau bikin contoh itu ya paling baiknya ya Nabi, sahabat itu. Sementara kita kemampuan sampai di mana ini kemampuan kita. Karena kalau Rasul itu orang yang paling sempurna. Contoh sahabat orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai radhiyallahu anhu wa radhiyan. Allah pun tidak begitu. Dia masuk jannah sampai dia sudah ridho masuk jannah karena apa? Allah pun ridho dengan apa yang telah sahabat lakukan. Maka ya namanya sahabat itu tidak bisa tidak bisa disalahkan, tidak bisa dicerca. Tolong mencerca sahabat apalagi ya masya Allah. Orang-orang yang hidup bersama Nabi dalam keadaan beriman itu tidak mudah zaman dulu ini. Sebentar-bentar diperintahkan perang, Kita kan yang tidak hidup sejaman Nabi kadang-kadang malah enak hidup bersama Nabi.
ada permasalahan langsung selesaikan oleh Nabi. Orang rumah sama kita. Ada hidup bersama Nabi dulu, masya Allah. Dengan mungkin tahu kisahnya Ammar bin Yasir itu, masya Allah. Itu orang awal-awal masuk Islam, ketahuan orang kafir Quraisy, dihadapkan pada bapak dan ibunya. Ibunya itu ditusuk besi yang dipanaskan dari sini sampai kemaluannya meninggal. Bapaknya itu di taleni itu kuda tanah tarik, dan itu tidak cepat, pelan-pelan sampai jadi gila. Kamu tetap mengikuti Muhammad ini. Bahkan orang kafir itu tidak hanya disebutkan Muhammad, tapi disebut asobi. Asobi kan orang yang memecah. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap orang yang pemecah. Maka disebut asobian dari kelompok. Ini Muhammad itu orang Arab tapi bikin kelompok yang memiliki Arab, sebagai asobi. Kamu tidak asobi. Sampai Ammar bin Yasir kan pada saat itu mengucapkan kafir tapi dia nangis lari menuju Rasulullah SAW. Jalan kepada Rasulullah mendengarkan. Allah begitu. Orang-orang zaman dahulu, masya Allah, siangnya itu jihad bisa bilang, malamnya itu nangis pada Allah Taala, minta kepada Allah Taala. Bahkan berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah SAW amat sangat khawatir kalau sudah dunia terbuka pintu-pintu dunia ini, pintu-pintu kesenangan dunia atau kekuasaan dunia ini Rasulullah khawatir sekali. Dan kita kan mengharapkan apa mulia ini sampai ada partai pun sejahtera kan gitu. Iya supaya sejahtera. Rasulullah begitu orang sejahtera itu khawatir. Luar biasa. Insyaallah kan begitu. Bahkan mengatasi ekonomi pun kalau Nabi berbeda. Kalau kita ekonomi susah, kita ikhtiar, usaha bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Dia kerjanya setengah hari, dia tidak nutup kebutuhan ekonominya, dia 1 hari kerja belum nutup, dia lembur karena bentuk ikhtiar saya untuk menutup kekurangan ekonomi. Kalau sahabat tidak, dia zikir kemudian doa pada Allah Ta'ala. Tidak hanya dia untuk bisa menutup meningkatkan hasil perekonomian, tidak, tapi doa dan zikir itu untuk menyelesaikan masalah. Karena sahabat kan begitu, dia pasrahkan pada Allah biar terselesaikan masalah. Lagi ningkatnya gaweane untungnya besar, tapi masalahnya tidak selesai. Tapi orang zikir doa itu bukan berarti dia benda. Ya. Lebih dia itu mengutamakan penyelesaiannya kepada Allah Ta'ala. Dia seperti Nabi Ayub nih, ketika jatuh sakit Masya Allah bertahun-tahun itu, Masya Allah dia minta sembuh. Dan anni masaniyadu wa anta arhamar rahimin, itu saja. Ya Allah, ya Rabbi, saya ini terkena kemanggurukan, sedangkan Engkau itu maha belas kasihan, Engkau itu maha welas asih ya Allah. Itu saja. Seperti itu. Saking ridhonya apa yang diberikan oleh Allah, dia menganggap sehat itu adalah pemberian Allah, sakit itu pemberian Allah. Kalau saya minta sembuh, kata si pendapatnya si Nabi Ayub, berarti saya tidak ridho dengan pemberiannya Allah Ta'ala. Nah, sampai segitu kita kan, walaupun boleh kita minta sembuh itu boleh. Dan bagaimana caranya? Walaupun ada ulama yang sakit, tidak. Kalau orang lain mendoakan saya sembuh, tidak apa-apa, tapi saya tidak. Ini pemberian Allah, masa saya menolak? Kata mereka, Masya Allah, kita bukan makomnya ini, kata itu. Kalau orang sakit lambung 3 bulan, jalur sehatnya. Makomnya berbeda. Nah, lewat sholat ini wasta'inu bisobri washolat wa innaha lakabiratun, dalam ayat itu ila alal khosyun, kan itu. Dan kamu
minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat, dan itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya khusyuk itu ya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu khusyuk. Jadi orang khusyuk itu artinya dia itu sadar besok saya akan ketemu Allah, kembalinya kepada Allah Ta'ala. Itu orang khusyuk. Orang sholatnya tetap khusyuk nih. Wong khusyuk niku mboten kok salat ora kelingan apa-apa mboten. Dia menyadari dia salat itu dia ketemu kepada Allah Taala dan kembalinya besok kepada Allah Taala, saya akan menerima pahala salat saya ini. Khusyuk. Apa saja. Perbuatannya harus khusyuk. Tidak hanya salat saja. Jadi salat malam. Monggo dilakukan. Kalau di tempat saya ada adzan malam. Dulu jam 3, sekarang setengah 4. Sudah lama itu setengah 4. Jam 3 dianggap lama. Dan itu bertahun-tahun disampaikan di mimbar, berbulan-bulan atau tahun baru dipraktekkan biar tidak kaget. Biar tidak kaget. Dan itu belajarnya juga di kitab adzan. Mempelajari ketika waktu puasa oleh Rasulullah, kalau Bilal adzan maka tetaplah kamu makan. Tapi kalau Abdul Umi Maktum adzan itu berhenti. Dan bagian. Kalau enggak ya bangun lagi malam, tidak ada ya. Kan bagaimana caranya sih? Alarm ini nelian jam tani pakai ini bilang lain aja. Diputih juga. Saat malam ini Masya Allah keutamanya luar biasa. Artinya sholat sunnah yang Masya Allah. Kalau orang bisa menjalankan sholat malam ini, nanti sholat lainnya akan mudah. Karena waktunya itu waktu Masya Allah. Sepertiga akhir dari malam ini bukan waktu yang gampang. Bukan waktu yang gampang. Tidak. Wong Rasul itu sampai masuk ke kamarnya Ali bin Abi Thalib ketika tidur dengan putrinya Fatimah dalam rangka ini. Ini jawabannya Ali ya Nabi, nek karepe Allah Taala mengke niku dadosne bangun kula lagi bangun Nabi. Kamu pun Nabi. Gitu kan. Balik kan. Wala kita. Jangan begitu. Tapi Ali ngoten niku mboten kawula. Ali kan gitu. Ini gudangnya ilmu kan Ali bin Abi Thalib. Salat malam orang sama tidur. Tidur kita waktu kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu apa yang kita mau jangan. Kalau itu dilakukan, maksudnya itu dilakukan itu kamu menyebarkan salam, kalian menyambung silaturahim, terus kalian memberikan makan kepada orang yang berat kamu kasih, kemudian kamu sholat malam, kamu lakukan itu, kalian lakukan itu, kata Rasulullah, ya yadkhulul jannata bisalam. Kalian bisa akan masuk ke dalam jannah di jannah salam. Konon salamnya adalah nama satu surga. Artinya ya, selamat itu masuk jannah harus salam. Saya ingat dulu saya punya teman pelakon ngaji di Solo itu namanya Dari Salam. Nah di situ guyu aja ngomong soal padahal bukan ibadahnya sekedar nama. Jangan orang boleh nama, tapi bukan salam-salam namanya orang, salam itu. Wah ini saya ini bukan namanya salam, dari salam tapi orangnya tidak baik ya, dari orangnya baik. Walaupun nama itu penting, nama itu penting karena nama itu juga sebutan ya, orang namanya elek gitu. Pripun nggih natane nggih mboten enten wong jenenge Firaun nggih. Sultan ada tanton dia kadang-kadang Jawa itu nggih. Nek diton lah, itu namanya sultan. Orang kan pikirnya tanton itu syaitan kok ini lah gitu. Bisa jadi kan. Namanya panjang itu paling ya akhir. Yang terakhir. Saya sering nyebut man lah ini. Par paling itu. Yang tua itu Bahman dan Bahman bukan Bahman. Enggak, ini Bahman asli nih. Bahman asli. Ya sudah punya cucu.
sudah 53 tahun ya, insya Allah. Jadi Rasul pun di lomnya pun saya pun kabir pun tua ya iya sak monten niku nek cara zaman sahabat itu termasuk pemuda masuk pemuda. Jadi betul ini bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 70 tahun masuk memimpin perang 70 tahun. Konon ketua pemuda Pancasila itu umurnya 70 tahun. Ketua pemuda Pancasila umurnya 70 tahun. Gitu. Jakarta ini ketua pemuda 70 tahun. Insyaallah. Coba saya nggak tahu ngomong apa. Nah, yang di Surabaya dulu saya kenal, sekarang enggak. Itu dulu jadi ketua pemuda Pancasila masih 60 tahun. Ketua pemuda. Nah, ini kita usaha, monggo Bapak-bapak sekalian semaksimal mungkin usaha bagaimana kita itu untuk berbuat satu kebaikan yang ada. Maka daripada kajian kita ini, jangan hanya kita ini, wah nanti baru udah selesai, itu udah selesai gitu ya. Tidak hanya selesai, tapi bagaimana setelah selesai itu kita ini bisa mengenyang. Ya, saya anjurkan dia punya kitab sendiri-sendiri dari rumah dipakai. Kalau ibunya tidak ikut ngaji maka bisa dikajikan kepada walaupun saya tidak melakukan ini karena di tempat saya ada kajian ini, jadi saya titipkan di yayasan saja. Dulu di Maten Anyar saya mengajikan di rumah istri saya berbulan-bulan karena tuh banyak yang ikut, jadi banyak sering rumah rapenan taruh masjid. Sekarang saya malah tidak ngajar ini, yang ngajar di kitab buku. Lagi, Bapak sekalian, intinya kita ini dalam ilmu itu bukan hanya sebagai wawasan gitu, tapi untuk dipraktekkan sesuai kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.